Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Di video kali ini kita bakalan bahas topik yang sangat serius dan sensitif, yaitu kenapa ada orang nekat bundir akibat pinjol sama judi online. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Kasus bundir akibat utang pinjol sama kecanduan judol makin sering banget kita dengar. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan banget karena seperti yang kita tahu kalau masalah keuangan sama kesehatan mental itu bisa menimpa siapa aja gak pandang umur. Nah, pertanyaannya apa aja sih yang jadi penyebabnya? Pertama, tekanan finansial yang berlebihan. Salah satu penyebab utamanya adalah tekanan finansial yang berlebihan. Pinjol atau pinjaman online seperti yang kita tahu udah jadi platform paling favorit buat minjem uang. Cuma modal KTP sama ngisi data beberapa menit aja, pinjaman yang kita butuhin bisa langsung cair. Coba deh bandingin kalau kita pinjemnya di bank. Kesannya lebih sulit dan ribet. Banyak banget syaratnya yang harus kita lengkapi. Nah, ini nih yang jadi sumber masalahnya. Saking mudahnya akses, kita sampai gak sadar bahwa bunga pinjol itu bunganya gila-gilaan. Tahu-tahu hutang kita udah numpuk, gak sanggup bayar, bingung gimana bayarnya, galbay, dan stres dikejar-kejar sama DC lapangannya. Sama halnya kayak judol alias judi online. Banyak temen tongkrongan saya yang tiap malam ngabisin duit mereka buat main judol. Kadang menang, kadang enggak, tapi seringnya ya rungkad, habis sampai akar-akarnya. Besoknya gimana? Ya main lagi, gitu aja terus. Sempat saya nanya ke salah satu teman, kenapa kok kayaknya modal ente kagak habis-habis? Jawabannya apa? Ya gampang aja, tinggal minjol, ambil kredipo atau pinjam, gitu katanya. Bahkan ada nih temen saya yang bilang kalau dia main judol pakai modal dari minjol, entah kenapa dia bakalan menang terus, bakal max win terus. Tapi kalau sekalinya pakai modal yang bukan dari hasil minjol, dijamin rungkad. Parah kan? Nah, kombinasi antara pinjol sama judol ini kalau dibiarin terus, lama-lama bakalan kayak bom waktu. Tinggal nunggu sampai puncaknya, ya udah. Perabotan dijual, motor dijual, sertifikat rumahnya juga bisa jadi dijual. Ya minimal digadein lah. Efeknya apa? Ya tentunya yang rungkat bukan cuma judolnya, tapi finansialnya juga sama kehidupannya juga. Kedua, kesehatan mental yang terganggu. Akibat dari tekanan finansial di atas tentunya berdampak banget sama yang namanya kesehatan mental. Rasa malu, rasa bersalah, rasa putus asa, semua ngumpul jadi satu. Bahkan, secara gak langsung sudah memvonis diri sendiri gak bakal bisa lepas dari jeratan pinjol, sama judol tentunya. Padahal, segala sesuatu kembali ke diri kita masing-masing. Karena bagaimanapun, yang bisa membantu diri kita, ya kita sendiri. Yang bisa merubah nasib kita juga, ya kita sendiri. Nah, kalau udah ngerasa putus asa, depresi, ngerasa gak ada jalan keluar, gak ada yang bisa bantuin, ya udah. Setan bakal bisikin ke telinga kalau jalan satu-satunya yang bisa membuat bebas adalah bundir. Tuh kan, ujung-ujungnya bundir. Jangan deh. Jangan jadiin yang namanya bundir sebagai solusi. Karena itu namanya kabur dari masalah, bukan nyelesain masalah. Cemen banget. Gara-gara utang doang malah milih bundir. Nih, lihat saya. Utang pinjol saya, utang pokoknya aja nominalnya sampai 57 juta. Tapi saya gak bundir kan? Malah bikin channel YouTube, malah dapat gaji dan baru bisa nyicil 2 tahun kemudian setelah galbay. Lah, kecil nominal segitu mah. Bos, ini bukan soal nominal, tapi ini soal mental. Mental pecundang apa pemenang? Masa kalah sama utang? Masa milih bundir? Nyanyain hidup dan keluarga cuma karena bingung mikirin utang. Semangat! Setiap masalah yang ada pada diri kita, itu semuanya udah sesuai sama kapasitas dan kemampuan kita buat nyelesain masalah itu. Ketiga, kurangnya dukungan sosial.
Salah satu faktor yang kadang-kadang malah memperburuk keadaan adalah kurangnya dukungan sosial. Banyak orang yang ngerasa malu buat cerita sama orang lain, apalagi masalah keuangan. Ya gengsi lah, masa ketahuan banyak utang, gimana kata mereka nanti? Padahal coba aja dulu cerita sama orang yang paling dekat sama kita. Meskipun gak deket tapi kenal, ya jangan malu buat cerita, jangan malu buat minta saran. Kali aja kita dapat masukan positif buat nyelesain masalah keuangan kita. Andai gak dapat saran bagus, minimalnya kita udah mau berdamai dengan diri kita, mengakui bahwasannya kita banyak utang. Dijamin, meski sedikit, itu bisa banget ngurangi beban pikiran kita. Andai kan gak bisa cerita sama sekali sama orang lain, ingat aja bahwa semua masalah yang ada pada diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Sebesar apapun masalahnya, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Fokus ke solusi, bukan masalah. Terus, dari ketiga poin di atas, kira-kira gimana sih solusinya biar kita bisa bantuin orang-orang terdekat kita yang mungkin lagi kena masalah dari pinjol sama judol? Solusinya, kita harus lebih peka sama perilaku orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya teman atau saudara kita kelihatan murung dan banyak masalah, jangan ragu buat nawarin bantuan meski hanya sebatas dengerin cerita mereka. Karena hal itu bisa berdampak positif dan bisa ngurangi beban yang lagi ditanggung sama teman atau saudara kita. Harus peka pokoknya mah. Andai ada tetangga rumah kita atau tetangga kos kita yang gak keluar-keluar rumah, misal udah 3 hari gak keluar rumah, jangan sungkan buat ngetuk pintu nanyain kabarnya. Takutnya teman kita ngelakuin hal-hal negatif yang bisa bahayain dirinya saking beratnya beban yang lagi dia tanggung. Amit-amit deh kalau sampai bundir. Tapi kalau ada teman yang kecanduan judol terus minta bantuannya berupa pinjam uang, jangan pernah dikasih. Saya jamin uangnya bakalan dipakai depo dan gak akan pernah dibalikin. Saya sendiri ngalamin temen datang jauh-jauh dengan muka melas minjem buat ongkos kerja. Taunya uangnya malah dipakai depo, kagak dibalikin sampai sekarang. Nah, kesimpulannya bundir akibat pinjol sama judol adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Jika kita yang kebetulan ada di posisi terbebani oleh pinjol atau rungkat gara-gara judol, jangan sampai deh ngejadiin bundir sebagai solusinya. Seandainya teman atau saudara kita yang kena musibah, jangan ragu buat ngasih bantuan sesuai kemampuan kita. Minimal mau dengerin ceritanya, mau bantu nyari solusi. Kali aja bantuan kita yang mungkin remeh itu bisa bermanfaat dan berdampak positif buat teman atau saudara kita yang lagi banyak beban. Gitu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.